warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Silmiani dengan NPM 2013 024018 dan rekan saya Yesika Solati Siregar dengan NPM 2013 024050. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai evolusi manusia. Yang pertama ada evolusi. Evolusi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang perubahan struktur dari makhluk hidup. Nah, evolusi ini dipopulerkan pertama kali oleh ilmuwan Inggris, yaitu Charles Darwin. Ada beberapa kontroversi dalam beberapa teori evolusi ini. Salah satunya yaitu mengenai teori asal-usul manusia. Teori biologi adalah perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat terwariskan yang dijumpai pada populasi organisme. Nah, populasi ini hanya bisa terjadi bila ada variasi sifat yang diwariskan dalam populasi. Sumber utama variasi adalah mutasi, rekombinasi genetik, dan juga aliran gen. Selanjutnya ada evolusi manusia. Evolusi manusia adalah evolusi proses dalam sejarah dari primata yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies yang berbeda dari hominid keluarga yang meliputi kera besar. Nah, proses ini melibatkan perkembangan bertahap dari ciri-ciri seperti bipedalisme dan bahasa manusia, serta kawin silang dengan hominid lain, yang menunjukkan bahwa evolusi manusia tidak linear tetapi jaring. Nah, studi dari evolusi manusia ini meliputi berbagai ilmu pengetahuan, terutama fisik, antropologi, linguistik, dan juga genetika. Evolusi manusia berdasarkan teori evolusi Darwin. Pertama, manusia berkarakter sama seperti binatang. Sebelum diberikan ilmu, makhluk yang dinamakan manusia levelnya sama dengan binatang, yang bertindak hanya mempergunakan 3 hal. Yang pertama ada harta atau memperkaya diri. Yang kedua ada tahta atau kekuasaan. Yang ketiga yaitu wanita untuk kebutuhan seks. Nah, Darwin ini mengemukakan pernyataannya bahwa manusia dan kera berasal dari satu nenek moyang yang sama dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man yang terbit tahun 1971. Nah, sejak saat itu, para pengikut Darwin ini telah berusaha untuk memperkuat kebenaran pernyataan tersebut. Selanjutnya ada batasan spesies dalam evolusi. Pembatasan spesies ini ditujukan untuk menyediakan satuan kerangka kerja taksonomi yang sangat penting guna untuk memahami keanekaragaman hayati. Ada 3 elemen penting yang terjadi pijakan dalam membuat keputusan pembatasan spesies, yakni yang pertama adanya kepaduan atau kohesi reproduksi yang menyediakan suatu dasar konseptual yang mencakup jantan betina dari populasi dan spesies yang sama. Nah, yang kedua harus mempunyai nilai diagnosis sehingga populasi atau grup dapat dibedakan satu sama lain. Yang ketiga yaitu harus mempunyai beberapa kriteria untuk merankingkan populasi ini pada tingkat spesies. Selanjutnya ada pengelompokan spesies. Penamaan suatu spesies tertentu dapat dipandang sebagai suatu hipotesis mengenal hubungan evolusi dan tingkat perbedaan dari kelompok organisme itu berjalan dengan munculnya informasi-informasi terbaru dari masa mendatang. Nah, hipotesis ini dapat diperkuat atau bahkan ditolak. Penelitian mengandalkan observasi terhadap perbedaan anatomi dan juga observasi apakah populasi-populasi yang berbeda bisa saling kawin. Untuk membedakan spesies, anatomi dan perilaku masing-masing penting dalam penetapan status spesies. Berkat kemajuan pesat dari teknik penelitian mikrobiologi, termasuk analisis DNA, pada beberapa dekade terakhir banyak pengetahuan baru yang didapat mengenai perbedaan dan kemiripan antara spesies. Teori evolusi modern mengandalkan definisi ulang mendasar tentang spesies. Sebelum Darwin, naturalis memandang spesies sebagai tipe yang umum dan ideal.
yang bisa dicontohkan oleh suatu spesimen ideal yang membawa semua sifat yang umum untuk spesies tersebut. Nah, teori-teori Darwin menggeser perhatian dari uniformitas ke variasi dan dari umum ke khusus. Darwin menyimpulkan bahwa spesies adalah apa yang ditampakkan oleh mereka, ide-ide yang bermanfaat, sementara untuk menamai kelompok-kelompok individu yang berinteraksi. Praktisnya, biologiwan mendefinisikan spesies sebagai populasi organisme yang memiliki kemiripan genetik tinggi. Ini dapat mencerminkan adaptasi ke niche yang sama dan transfer materi genetik dari satu individu ke individu lain. Lewat berbagai cara, pada studi organisme yang bereproduksi seksual, di mana materi genetik dibagi bersama melalui proses reproduksi, kemampuan dua organisme untuk saling kawin dan menghasilkan anak fertil, yaitu jantan dan betina, umumnya diterima sebagai indikator sederhana bahwa organisme memiliki cukup banyak gen bersama untuk dianggap anggota spesies yang sama. Jadi, spesies adalah sekelompok organisme yang saling kawin. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Jessica. Satu spesies tipologi, yaitu sekelompok organisme di mana individu adalah anggota spesies jika konformitas mereka terhadap sifat-sifat tertentu cukup memadai. Metode ini digunakan sebagai metode klasik, yaitu penentuan spesies yang dipakai Linnaeus dalam awal teori evolusi. 2. Spesies morfologi, yaitu suatu populasi atau kelompok populasi yang berbeda morfologinya dengan populasi lain. Konsep spesies ini sangat banyak dikritik sebab data genetik terbaru yang secara genetik membedakan populasi dapat terlihat sangat mirip dan sebaliknya. Perbedaan morfologi yang sangat mencolok ternyata malah menunjukkan hubungan kekerabatan yang erat. Namun demikian, kebanyakan spesies yang kita kenal sekarang hanya dideskripsikan berdasarkan morfologinya. 3. Ada spesies biologi atau isolasi, yaitu sekumpulan populasi yang secara aktual atau potensial saling kawin. Rumusan ini bermanfaat bagi ilmuwan yang bekerja dengan contoh-contoh kehidupan dari takson tinggi seperti mamalia, ikan, dan burung, tapi lebih sulit untuk organisme yang tidak bereproduksi secara seksual. 4. Spesies reproduksi atau biologi, yaitu dua organisme yang dapat bereproduksi secara alamiah dan menghasilkan anak yang fertil, jantan dan betina. Organisme yang dapat bereproduksi ini hampir selalu menghasilkan hibrid infertil, setidaknya pada satu jenis kelamin seperti bagal, hini, atau katalo jantan F1 tidak dianggap spesies yang sama. 5. Spesies pengenalan. Berdasarkan sistem reproduksi yang sama termasuk perilaku kawin, konsep spesies pengenalan atau recognition ini diperkenalkan oleh Hugh E. H. Patterson setelah sebelumnya dirintis oleh Wilhelm Petersen. 6. Spesies pengenalan kawin, yaitu sekelompok organisme yang diketahui mengenal satu sama lain sebagai pasangan kawin yang potensial. Spesies ini berlaku hanya pada organisme individu yang bereproduksi seksual. 7. Spesies evolusi atau spesies Darwinisme, yaitu sekelompok organisme yang berbagi moyang, atau suatu istilah untuk mempertahankan integritasnya terhadap silsilah lain dalam suatu waktu dan ruang, yang pada akhirnya suatu proses akan berujung pada spesies penuh yang baru. 8. Ada spesies filogenetik atau kladistik, yaitu spesies yang sama dengan spesies evolusi. Hanya saja perbedaannya ada pada bahwa induk akan punah secara taksonomis ketika spesies baru telah terbentuk. 9. Spesies ekologi, yaitu suatu set organisme yang teradaptasikan terhadap suatu set sumber daya tertentu, yang disebut dengan niche atau di lingkungan. Menurut konsep ini, populasi membentuk klaster-klaster fenetik diskret yang kita kenal sebagai spesies.
Sebab proses ekologis dan evolusi yang mengontrol bagaimana sumber-sumber daya dibagi cenderung menghasilkan klaster-klaster tersebut. 10 ada spesies genetik, yaitu spesies yang didasarkan pada kemiripan DNA dari individu atau populasi. Beberapa teknik untuk membandingkan kemiripan DNA meliputi hibridasi DNA-DNA dan sidik jari DNA. 11 ada spesies fenetik, yaitu spesies yang didasarkan pada fenetiknya. 12 ada mikrospesies, yaitu spesies yang bereproduksi tanpa meiosis atau fertilisasi, sehingga tiap generasi secara genetik identik dengan generasi yang sebelumnya. 13 ada spesies kohesi, yaitu populasi individu paling inklusif yang memiliki potensi untuk kohesi fenotipik melalui mekanisme kohesi yang intrinsik atau pada reproduksi seksual. Materi selanjutnya yaitu ada evolutionary significant unit. Unit signifikan evolusi adalah sekumpulan organisme yang dianggap berbeda untuk tujuan konservasi. SU ini juga sering disebut sebagai suatu spesies atau spesies alami atau wildlife species. SU juga memiliki beberapa definisi yang kebetulan bersinggungan dengan definisi spesies. Dalam praktiknya, definisi ini sering sama dan perbedaan antar mereka hanyalah soal penekanan. Namun demikian, tak satu pun dari konsep spesies yang diusulkan bisa objektif sepenuhnya atau dapat diterapkan pada semua kasus. Karena kompleksitas kehidupan definisi objektif hampir dipastikan tidak ada, dan biologiwan harus arif menggunakannya di lapangan. Untuk vertebrata, konsep yang dipakai adalah konsep spesies biologis atau BSC, dan sampai tingkat tertentu atau untuk tujuan lain dengan konsep spesies filogenetik atau PSC. Banyak subspesies BSC dianggap spesies jika digunakan konsep spesies filogenetik atau PSC. Perbedaan antara BSC dan PSC ini yang pertama yaitu BSC mendefinisikan spesies dalam manifestasi sejarah evolusi, sedangkan PSC yaitu mendefinisikan spesies sebagai manifestasi dari potensi evolusi. Jadi spesies PSC ini sudah terbentuk saat silsilah evolusi sudah memisah, sedangkan spesies BSC ini baru mulai ada saat benar-benar telah memisah sempurna. Karena itulah ada konflik antara PSC dan BSC sebab keduanya berbeda dalam perlakuan taksa yang dianggap subspesies pada BSC, misalnya beberapa subspesies pada lebah madu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Silmian. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian materi mengenai evolusi manusia yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.